Ya, baik. Selamat malam, selamat berjumpa dalam situasi yang khusus ini, teman-teman sekalian. Sore malam hari ini kita mau melanjutkan pertemuan-pertemuan pendalaman kitab suci yang masuk pada minggu keempat, yang terakhir. Nah, ada yang menarik di situ, bacaan yang mau kita ambil nanti itu dari Injil Matius 21. Teksnya nanti kita akan baca bersama. Matius 21 ayat 28 dan 32. Sampai dengan 32. Nah, bagaimana kita ambil bagian dalam proses itu? Nah, itu dalam kitab suci itu, di teks yang akan kita baca nanti itu ada dua pernyataan dari dua orang anak. Yang pertama itu jawab yes, ya, lalu yang kedua jawab no. Dari pertemuan ini nanti teman-teman sekalian, saya ingin mengajak dari kitab suci, sebelum segala sesuatu itu kita jawab, misalnya ketika kamu diminta tolong orang tua, atau diminta tolong teman, saudara siapapun, atau ambil bagian dalam pelayanan gereja misalnya, yang harapannya memang jawabannya ya, tapi di belakang jawaban ya itu kita mau diajak oleh Tuhan Yesus melihat motif apa yang kita pakai. Nah, maka di situ ada gambar, mau pencet no atau yes, mau pilih no atau yes, timbangannya berat yes atau no, dan seterusnya. Nah, itu situasi setiap hari kita itu begitu. Maka bagaimana kita bisa sampai di situ? Di dalam modul BKSN itu ada 6 langkah. Ada 6 langkah. Mulai dari kita berdoa tadi, lalu nanti kita baca kitab suci, merenungkan itu bisa macam-macam. Nanti kita berproses di situ, bisa tanya jawab, bisa sharing dan seterusnya. Lalu ya kita harus membagikan apa yang kita baca, barang 5 atau berapa orang nanti silakan dibagikan, lalu kita bersyukur atas pengalaman itu, dan kemudian ya kita tutup. Oke, teman-teman, itu Injil yang singkat. Tentu belum berbicara apa-apa kepada kita semua, tapi mari kita memperhatikan. Jadi salah satu cara ketika teman-teman itu mau akrab dengan kitab suci, kalau itu berbentuk cerita, kita lihat di situ ada siapa saja dihadirkan. Siapa itu berarti orang. Ada siapa saja di situ. Lalu yang kedua misalnya kata kerja yang menurut teman-teman itu kuat di situ. Misalnya, siapa itu Yesus? Yesus ngapain? Berkata kepada imam-imam. Berkata itu kata kerja loh, jadi aktivitas. Nah, salah satu cara kita mengakrabi kitab suci itu dengan melihat itu. Sekarang, teman-teman kalau membaca itu semua,
ada satu pertanyaan. Kira-kira menurut teman-teman ada berapa pelaku atau siapa saja pelaku yang hadir di cerita itu? Kalau kita mau sedikit mengulik kitab suci begitu, setelah ketemu siapa saja yang ada di situ, pertanyaan berikutnya itu, kalau teman-teman baca kitab suci, yang teman-teman temukan siapa saja di situ, itu ditanya berikutnya, mereka itu ngapain? Tapi kembali lagi ke kitab suci, misalnya saya menemukan di situ ada tokoh Tuhan Yesus Romo. Oke, Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jadi ada subjek, misalnya teman-teman melakukan sesuatu, dan itu pasti berbicara. Nah, kalau baca kitab suci itu salah satu caranya begitu. Ada siapa di situ, ngapain mereka, lalu pelan-pelan kita ini bisa mengerti. Meskipun ya tidak sepenuhnya, tapi itu salah satu cara bagaimana kita itu mengakrabi kitab suci. Oke, bahwa ini namanya Alkitab dan ada sucinya, tapi ketika teman-teman baca dan mempertanyakan macam-macam itu ya enggak apa-apa. Saya menuliskan, tidak semua saya sebut dengan harapan sudah disebutkan oleh Christopher dan siapa satu lagi tadi itu. Di situ ada Tuhan Yesus, betul ya? Ada tidak? Ada loh? 2, ada anak sulung, ya kan? Lalu yang ketiga ada siapa lagi? Ada anak bungsu, atau kalau dalam Injil itu dikatakan anak kedua atau yang berikutnya itu. Lalu siapa lagi? Ada Yohanes Pembaptis. Ada pemungut cukai disebut. Lalu perempuan Sunda juga disebut. Sekarang saya balik. Ada yang kelewat enggak dari 5 yang ditampilkan itu? Yang disebut Christopher tadi? Ada. Ada toh? Ada. Siapa mereka? Pemungut cukai dan tua-tua apa tadi itu? Tua-tua yang Yahudi. Ya. Tua-tua bangsa Yahudi itu tidak saya tulis di situ ya. Nah, jadi contoh kita menemukan pelaku-pelaku di kitab suci supaya kita dituntun mereka lalu setelah itu ngapain. Nah, kalau mau lebih dalam lagi teman-teman bisa bertanya kaitannya dengan Tuhan Yesus apa dan seterusnya. Saya hanya mengajak teman-teman untuk ya belajar meskipun sedikit bagaimana mengkritisi kitab suci supaya itu sampai dan berbicara kepada teman-teman. Oke, soal menyenangkan hati. Apakah di situ benar? Di situ dikatakan enggak sih. Bapaknya senang atau enggak itu? Enggak kan? Enggak juga toh. Enggak toh. Tapi perbuatan dan sikap anak sulung atau anak bungsu yang di situ dikatakan. Bapaknya senang apa enggak itu tidak dikatakan. Tapi kita bisa mengkoreksi itu. Barangkali kalau saya ngomong ya dan kemudian tidak melakukan, itu jelas tidak menyenangkan orang tuanya toh. Demikian juga sama misalnya siapa tadi? Priscika tadi ngomong, ya di awal dia ngomong enggak, lalu saya tanya, tapi melakukan, di awal mengecewakan enggak itu kira-kira? Kalau dalam pengalaman sehari-hari kita itu. Ya mengecewakan, sama-sama mengecewakan. Iya tidak? Karena tidak dikatakan sejak awal. Tidak ada penjelasan di situ. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya ingin teman-teman kalau membaca kitab suci itu
ya pelan-pelan, tapi lalu punya sesuatu yang teman-teman pertanyakan. Supaya membantumu ya lihat dulu ada siapa saja di situ, lalu yang kedua mereka ngapain saja, dan seterusnya. Ini bagian dari cara kita mau akrab dengan kitab suci. Oke. Secara tekstual kitab suci memang Tuhan Yesus itu mau menyindir pemimpin agama Yahudi waktu itu. Pakainya adalah pakai perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus itu selalu canggih begitu ya. Kalau saya membayangkan begitu, ketika zaman Tuhan Yesus kalau sudah ada WA, ada website misalnya, dia pasti juga akan pakai itu, seperti kita ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu kalau ketemu dengan petani, dia juga ngomong tentang hal-hal yang berkaitan dengan petani. Ngomong soal benih, ngomong soal gandum, ngomong soal anggur, terus macam-macam. Kalau dia ketemu orang yang suka duit, dia ngomong apa kira-kira? Dia ngomong juga soal duit, ngomong cukai itu. Kalau dia ketemu Petrus dan teman-temannya Simon di pinggir pantai, nelayan, maka dia ngomong tentang dunia kenelayanan juga. Selalu Tuhan Yesus itu masuk melalui pengalaman keseharian yang ia jumpai. Maka kalau tadi kita ngomong karena orang pemimpin agama dan dikatakan tua-tua di situ, mereka pasti juga punya anak. Maka Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua anak itu. Dan saya senang tadi beberapa teman mengatakan sudah punya pengandian, kalau jawab A atau jawab B itu tidak menyenangkan orang tua. Nah, artinya itu berangkat dari pengalamanmu juga sebagai anak. Kalau saya diminta mama papa untuk berangkat sekolah lebih awal, atau tugas misdinar, ada sebagian misdinar lebih awal, saya ngomong enggak, tapi saya berangkat lebih awal, wah itu sama saja. Nah, anak sulung itu sejak awal hatinya jahat dia. Diminta sungguh-sungguh, tolong kamu pergi ke McD, berikan mama di perempatan itu. Tapi kita ini ngomong enggak, dan memang tidak berangkat. Ya tentu itu motifnya dari awal sudah tidak berkehendak. Kita tuh juga kadang begitu, enggak mau tunduk kepada apa yang diminta oleh orang tua. Lalu apa yang terjadi? Dia kemudian tidak pergi. Kalau anak yang kedua tadi teman-teman sudah mengatakan, dia ngomong tidak, tapi dia pergi. Kalau mau dibandingkan begitu, ya sama-sama itu tidak menyenangkan, karena tidak dikatakan sejak awal. Yang kedua ngomong iya, tapi yang pertama ngomong iya tapi dia tidak melakukan. Yang kedua ngomong tidak, tapi dia melakukan. Sama-sama ini. Maka pertanyaan saya tadi itu sebenarnya ya dalam arti tertentu menggiring teman-teman untuk melihat, mengkritisi, ya sebenarnya bukan soal pilihan. Sebenarnya sejak awal saya harus konsisten dengan motif dan tujuannya. Kalau iya, saya akan melakukan itu sepenuh hati. So, teman-teman sekalian, seringkali benar atau tidak, kita itu ya seperti itu. Setiap hari bahkan. Tapi jangan pernah kemudian berkecil hati, karena pengalaman keseharian itu ya antara yes dan no itu tadi. Kalau di awal no, amat dimungkinkan kemudian itu yes. Kalau di awal yes, amat dimungkinkan dalam perjalanan kita itu kemudian mengatakan enggak. Diminta tolong misalnya seperti itu tadi, konkret. Dua-duanya tentu sebuah proses. Maka saya amat menghargai ketika teman-teman masuk dalam proses itu.
semua dari kita tidak terkecuali Romo. Kadang Romo itu yayo tapi kadang meleset juga. Tapi selalu ingat bahwa saya perlu setiap hari mohon pemurnian segala sesuatu. Tadi ada di awal itu chat tanya kita mulai jam berapa, belum mandi, belum makan, dan seterusnya. Ada pergeseran, meskipun belum, tapi akhirnya ya menuju sudah, atau sebaliknya, ngomong iya, tapi tidak melakukan. Itu sama-sama proses yang selalu muncul dalam keseharian hidup kita. Nah, teman-teman yang masih belia, teman-teman rekat ini, perjalanan ke depan masih banyak dan masih panjang. Maka nanti di akhir pertemuan ini saya mau minta komitmen kita bersama untuk melakukan sesuatu. Kita mau baca di situ ya. Anak sulung itu kalau secara iman awalnya dia inginnya ya barangkali memuaskan orang tuanya, ngomong ya tapi gak dilakoni. Tapi lebih jauh dari itu sudah mau mengicipi, mempersiapkan masuk dalam situasi dosa sebenarnya. Tuhan Yesus mau ngomong itu. Bayangkan masih mengandaikan saja itu, kita sudah mau intip-intip di perbatasan perbuatan dosa. Dan nyatanya iya, dia ngomong ya tapi nggak berangkat. Dalam keseharian pun kita juga seperti itu, tidak menyertakan hati dengan penuh. Maka ya kita bersyukur ada penjernihan, ada proses-proses seperti itu. Ya, maka tadi saya ngomong sejak awal ya, Tuhan Yesus itu luar biasanya di situ ya. Dia selalu memakai cerita-cerita yang amat berdekatan dengan pengalaman hidup kita. Maka ini kitab suci ini, meskipun umurnya sudah ribuan, ini selalu kontekstual untuk teman-teman. Kamu cari resep masak enggak ada di sini. Tapi pengalaman-pengalaman kayak begitu enggak ada. Jadi tidak ada resep masak, resep berpacaran tidak ada di sini. Tapi ada seperti yang ditanyakan Kristo. Saya senang ada dia mengungkapkan ada pergumulan. Aku merasa bersalah ya opor mau gak aku ngomong iya tapi gak teko ya. Proses itu yang berharga teman-teman. Kalau ada kesadaran macam begitu itu amat berharga. Artinya kita ini tidak berhenti. Maka di situ saya tulis itu. Ada orang itu ada perjuangan bergumul itu salah satu tahap untuk menyatakan motif. Tidak selamanya kita tuh selalu ngomong ya, lalu ya juga melakukan dan sepenuh hati. Ada yang ngomong ya tapi yang jatuh pada rutinitas. Tidak ada apa-apa, ya sudah, tidak ada acara lain, ya datang, ya begini, begitu. Tapi sekali lagi, pertanyaan Kristo itu mau menandakan bahwa selalu kita tuh seperti digelitik. Sama siapa kalau hatimu ngomong begitu itu? Ya sama Tuhan Yesus sendiri. Yang utama, yang unggul, yang mulia, yang murni, itu selalu hadir seperti itu tadi ya, Kristo. Maka kalau kamu ngomong ya mari konsekuen. Ini tidak bisa kita dapat. Jadi teman-teman kalau beracara, macam-macam, menyiapkan kepanitiaan, pelayanan, itu teman-teman tidak dapat di luar gereja. Anggaplah gereja itu menjadi wahana tempat teman-teman itu kursus yang tak terbeli. Ketemu sana, ketemu sini, sibuk ini, sibuk itu di gereja. Gereja itu adalah tempat meningkatkan untuk naik kelas dalam hal-hal tertentu. Kepanitiaan misalnya, latihan ngomong di situ, kadang yo gegeran di situ, kadang yo oleh jodoh di situ, ya toh? Kadang ya kemudian apalagi ketemu orang-orang sulit di situ. Teman-teman tidak ketemu itu di sekolah, terbatas. Tapi di gereja semua ada, mau macam-macam model orang itu.
macam-macam juga model motif-motif yang diungkapkan Kristus itu tadi. Kadang kamu juga dibuat jengkel oleh temanmu. Tapi pergumulan-pergumulan itu menandakan kita itu sedang berproses. Maka seringkali saya itu ngomong ke pengurus, kepada siapapun, di RK belum ya. RK itu kayaknya baik-baik saja, sehingga saya tidak perlu ngomong begitu. Jadi, semua aktivitas, pelayanan, dan seterusnya, bukan pertama-tama untuk menunjukkan saya mampu, tidak. Tapi justru semakin hari, semakin menunjukkan atau mengajak kita untuk melihat motivasi dasar dari kehadiran kita sebagai gereja itu tadi. Semua terbuka peluang untuk teman-teman. Tidak ada satupun yang tidak. Maka datang saja kalau nanti sudah COVID ini tidak ada, ya kita akan beraktivitas seperti sedia kala. Gereja itu semakin ramai, semakin semarak kalau ada kehadiran banyak orang. Tanpa kehadiran tidak bisa. Nah, itu Kristus ya. Bukan soal yang lebih baik, yang mana enggak. Tapi poin besar dari pertanyaanmu adalah ketika kamu gelisah dan bergumul, itu tanda kamu mau naik kelas. Maka jangan ragu, langsung saja eksekusi. Kadang kita tuh kan mikir, batin, bingung. Eksekusi, nggak apa-apa. Anak muda itu kadang ya, usia kalian tuh sering mengambil risiko begitu. Tapi ojo sembrono. Kadang spontan kita, wes si kiai, kan begitu toh? Nggak apa-apa mengambil risiko, tapi tetap dalam koridor. Bukan ngawur loh ya. Kalau ngawur itu beda. Tapi itu, risiko misalnya, aku tak teko mepet-mepet itu juga risiko. Misalnya ada pertemuan atau apa. Nggak apa-apa. Kita akan disempurnakan terus-menerus kalau sudah mengalami seperti itu. Pertanyaan bukan soal boleh dan tidak. Tapi mari teman-teman, seringkali kita itu menempatkan itu pada boleh dan tidak. Tapi bukan soal boleh dan tidak. Kita tahu dengan baik bahwa kehadiran kita selalu diharapkan. Atau lebih ekstrim lagi, ada orang melayani atau tidak, gereja tetap ada kok. Buktinya sekarang itu, tidak ada pelayanan sakramen, tidak ada pertemuan, tidak ada macam-macam. Seolah-olah kita itu ditelanjangi begitu gereja itu oleh COVID. Nggak ada apa-apa loh ini di gereja. Kita lewat daring begini kan. Maka sekali lagi bukan soal boleh dan tidak. Seperti bacaan Injil tadi itu. Katakan saja, saya sedang lelah. Lalu ya minta maaf. Kali ini tidak datang misalnya begitu. Tapi bukan cari-cari alasan loh ya. Lain. Cari-cari alasan dan motif yang murni itu lain. Wah, Romo, nah itu cari alasan. Tapi kalau kamu capek dan seterusnya, daripada kamu datang terus semaput, merepotkan banyak orang, ya kan begitu. Jadi kita pasti bisa memprioritaskan mana yang kemudian mau kita nyatakan. Kalau jawaban saya begitu. Jadi tidak perlu terbebani kalau itu jelas. Kadang kita itu kan susah menjadi jelas toh. Alasan ono, padahal juga lapo-lapo. Begitu misalnya. Jadi begini teman-teman, mencari-cari alasan itu tidak sama dengan realita. Beda, orang akan tahu itu kok. Dan kita memang setiap hari belajar untuk demikian. Berterus terang itu tidak mudah, tapi ketika kita berterus terang sesuai dengan apa yang sedang kita alami, orang akan menghargai itu dengan baik. Sungguh, pasti kita akan dihargai dengan baik. Nah, maka itu tadi, dua anak itu tadi yang dihadirkan sama-sama, itu mau mengatakan dan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ketika kita punya
komitmen dan konsistensi. Apapun nanti ketika teman-teman tambah usia, naik jenjang pendidikan, mau menikah, itu soal itu semua. Termasuk di gereja itu soal komitmen dan konsistensi. Jadi bukan mencari-cari, enggak. Maka ya memang sejak awal kalau saya mau terlibat di rekat, tahu dengan baik mengapa saya di situ dan untuk apa saya di situ. 2 jawaban tadi sudah saya tawarkan. Saya ikut di rekat dalam rangka mau mengembangkan diri saya dengan berelasi, dengan melayani macam-macam kepengurusan, kepanitiaan dan seterusnya. Itu dalam rangka pertama-tama itu. Tandanya apa? Tanda kalau teman-teman belajar dari kehadiran dalam pelayanan, kamu senang ketemu teman-teman. Kalau hasilnya cuma capek, setelah kepanitiaan dan seterusnya, itu nggak jelas berarti. Melok-melok itu. Nono toh? Nah, pasti ada pengalaman toh, guyu-guyu kabeh. Hasilnya nggak boleh sekedar capek. Maka ke depan kalau kita berjumpa, saya akan kejar di daerah itu. Kita mau mengalami apa sebenarnya dengan repot-repot kayak begitu. Katanya orang itu kalau sedang jatuh cinta itu kan mau repot toh. Umayado hutan-hutan ya diparani ya toh. Gak duit ya digolek-golekno digawe tuku coklat loh. Tipis-tipis ya es krimnya McD kan begitu toh. Aku pernah soalnya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Teman-teman sekalian, bersama keluarga, aktivitas kita malam hari ini dan juga istirahat kita malam nanti senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin.